Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa sunna lil ma'mumi sajadatani li sahwi imamin mutatahhirin wa imamihi walau kana sahwu qabla qudwatihi wa in faraqahu aw batalat salatul imami ba'da wuqu'is sahwi minhu aw tarakal imamus sujuda jibral lil khalalil hasil fi salatihi fayasjudu ba'da salamil imami wa inda sujudihi yalzamul masbuq wal muwafiqu mutaba'atahu wa illam ya'rif annahu saha wa illa batalat salatuhu in alima wa ta'ammada. Bahasan kita malam ini masih sekitar hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi. Pada waktu yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kalau orang imam yang meninggalkan sunnah dalam sholatnya atau melakukan perbuatan yang menyebabkan seorang imam itu disunatkan untuk melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Dan sebelumnya kita sudah bahas bahwa sunnah itu di dalam sholat banyaknya berapa? Masih 7 ya. Banyaknya 7, yang selama ini yang kita kenal 2, padahal 7 banyaknya secara lebih rinci. Yang minggu lalu kita sudah bahas, sudah yang sampaikan yang sampai dengan sunat ab'ab yang keempat. Yang sedikit ulangi, ada 7 sunat ab'ab dalam sholat. Yang pertama adalah duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal itu adalah hukumnya sunat dan termasuk atau tergolong dalam sunat ab'ab. Yang kedua adalah kalimat tasyahud itu sendiri yang menjadi rukun pada tasyahud akhir, yaitu sampai dengan kalimat syahadatain, sampai dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah tasyahud yang hukumnya adalah sunat ab'ab yang kedua pada tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal, dan yang kedua adalah kalimat tasyahud yang sampai dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga yaitu bacaan salawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud awal. Jadi bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud awal itu adalah termasuk salah satu sunat ab'ab ya, dari 7 sunat ab'ab yang ada.
Jadi duduk tasyahud awal, kemudian tasyahud itu sendiri, kemudian yang berikutnya adalah bacaan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah bacaan wa ala ali Muhammad pada tasyahud akhir. Wa ala ali Muhammadnya yang masuk. Sementara kalau Allahumma sholli ala Muhammad pada tasyahud akhir itu hukumnya rukun sholat, bukan sunat, rukun sholat. Ya, sama dengan tasyahudnya, lapas tasyahud akhir. Lapas tasyahud pada tasyahud akhir itu adalah rukun sholat. Ya, sementara wa ala ali Muhammad itu adalah sunat abad. Salah satu sunat abad. Dalam hal ini adalah sunat abad yang keempat menurut hitungan kita. 4. Mana lagi yang 3? Mana lagi yang tiga lagi, yaitu yang kelima, yaitu kunut. Kunut yang terdiri dari berdiri dalam kita melakukan kunut. Berdirinya itu yang kelima. Berdirinya adalah merupakan sunat abad tersendiri dalam kunut. Itu sunat abad yang kelima. Kemudian apalagi bacaan kunutnya itu, bacaan doa kunut itu sendiri, yaitu ada 2 macam. Ada yang maksur atau yang warid dari Rasulullah, ya, sampai dengan kita, itu yang kita amalkan, itu yang kita amalkan selama ini. Itu yang maksur itu, ya. Jadi Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya sampai dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sana. Itu bacaan kunut itu sendiri. Terus yang keberapa tadi? Yang keenam, yang tadi yang keenam. Yang ketujuh adalah bacaan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang ketujuh rinciannya. Sehingga dengan demikian maka yang manapun dari yang 7 ini ditinggalkan oleh seseorang, itu berarti yang bersangkutan disunatkan untuk sujud sahwi. Nah itu dia. Manapun dari salah satu, salah 2 atau bahkan semuanya dari sunat-sunat abad yang 7 ini ditinggalkan oleh seseorang yang sholat, itu hukumnya sunat untuk melakukan sujud sahwi 2 sujud sebelum salam. 2 sujud sebelum salam. Itu dia. Jadi bahkan ada ulama mengatakan jangankan satu kalimat yang ditinggalkan, satu kata pun katanya. Satu kata pun ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, itu disunatkan untuk disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Sampai sebegitu. Apalagi satu kalimat. Nah, satu kata pun yang ditinggalkan, itu kata ulama itu disunatkan yang bersangkutan untuk melakukan sujud sahwi. 2 kali sujud sebelum salam. 2 kali sujud sebelum salam. Itu pada dasarnya. Sampai di sini sudah jelas nih, ada 7 sunat abad. Kemudian kita harus paham, ya, kunut itu ada berapa macam? Ada 3. Ada 3 macam kunut. Yang pertama, macam kunut yang pertama adalah kunut
yang kita lakukan pada sholat subuh, rakaat kedua sholat subuh, yaitu pada saat kita i'tidal. Kalau imam yang lain, Imam Malik itu sebelum ruku dia. Kalau kita Imam Syafi'i ya setelah i'tidal. Kita ikut saja Imam Syafi'i karena itu mazhab kita. Jadi pada i'tidal itu kunut yang sholat subuh itulah yang merupakan sunat abad. Bagaimana dengan kunut pada waktu witir di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir? Itu kunut apa itu? Itu kan? Apakah kalau kunut itu ditinggalkan, apakah itu sunat kita sujud sahwi kan gitu pertanyaannya. Itu juga termasuk sunat abad di dalam sholat tersebut. Artinya kalau meninggalkan kunut itu, kunut pada paruh kedua pada witir ya yang terakhir pada bulan Ramadan, itu juga kalau ditinggalkan itu hukumnya sunat melakukan sujud sahwi. Nah, jadi dua ya, kunut subuh salah satu dari yang tiga tadi, kunut subuh berdirinya sama bacaan kunutnya dan bacaan sallallahu selawat tadi, itu salah satunya, apalagi salah duanya, apalagi salah tiganya gitu ya. Termasuk tadi yang kunut pada waktu witir tapi dalam bulan Ramadan, karena memang tidak ada kunut witir pada selain bulan Ramadan. Walaupun kita witir tidak disyaratkan untuk kunut kita selain pada paruh kedua, dari paruh kedua tanggal berapa, 16 balik ayat. Nah, itu yang disunatkan untuk ditambal dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan kunut yang itu. Sementara kalau kunut nazilah tidak. Itu dia. Jadi macam kunut yang ketiga adalah kunut nazilah. Nah, kunut karena turunnya bala atau karena ada misalnya di Palestina ada orang perang membantu kaum muslim di sana, itu kunut nazilah, dan itu tidak perlu atau tidak disunatkan untuk melakukan sujud sahwi manakala ditinggalkan, manakala kita tinggalkan. Itu tiga macam kunut ya, tiga macam kunut. Nah, jadi dengan demikian ketika ada seseorang sholat ya, ada seseorang sholat meninggalkan salah satu atau tidak mengerjakan salah satu, salah dua atau semuanya dari sunat abad yang 7 itu, maka yang bersangkutan disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu intinya. Paham sampai sini dulu? Meninggalkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Jelas, nggih. Nah, gimana ada perjalanan seperti naik haji, Pak? Nggih. Yang di sana dia kan imamnya kan pakai. Betul. Nah, nggih. Betul. Nah, sementara kita di sini pakai betul. Di sana mazhab Hanafi dia umumnya, enggak pakai kunut mereka. Nah, betul. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Bagus sekali. Nah, itu ya. Kalau seseorang yang memang dia tidak kunut seperti tadi, memang tidak di mazhabnya dia tidak sunat hukumnya kunut kan gitu, tidak sunat hukumnya kunut. Sekarang imam ini kan imam yang memang tidak kunut imamnya kan, seperti di Mekah, benar seperti di Mekah ya. Imam tidak kunut, apakah kita yang mazhab Syafi'i itu tetap disunatkan untuk sujud sahwi? Kan begini. Jadi ketika seorang imam sekaligus makmum kan, nah kalau memang kita tinggalkan imam tidak pakai kunut, kita tidak pakai kunut misalnya kan, apakah kita ganti dengan sujud sahwi? Ini akan kita bicarakan selanjutnya, tapi yang ingin jelaskan dulu kaitannya dengan yang tadi itu.
Nah, ketika imam ya memang tidak kunut, makmum tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Cuma di sini sujud sahwi yang dilakukan oleh makmum semacam itu nanti dilakukan setelah salam. Setelah salam apa? Setelah salam imam. Imam duluan salam. Baru setelah imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, baru kita sujud sahwi seorang makmum itu. Tetap sujud sahwi imam ini. Ya, kita imam tak sujud sahwi, dia memang dia tak sujud sahwi. Jadi tetap kita sebagai makmum disunatkan, meninggalkan juga tak apa-apa. Tak apa-apa, karena memang tak wajib kan sujud sahwi ini kan sunat. Mau meninggalkan silahkan, mau kerjakan silahkan. Tapi karena mengerjakan berarti kita dapat pahala sunat, kan gitu aja persoalannya. Jadi dulu. Oke. Kaitannya dengan pertanyaan yang diajar. Ini kan kunut ini kalau kita tinggalkan sangat dianjurkan. Karena sunat abad, oke betul. Tapi tetap sunat. Nah ini penanaman maaf dan kita yang pernah haji ini. Benar. Begitu kita turun di Jeddah, kita sudah bertaklid untuk bermazhab kembali. Oke, terus Karena imam kita kan di situ Hanafi. Apakah kita juga akan melakukan sujud sahwi kalau imam tidak melakukan Oke. kunut? Karena kita sudah total ikut mazhab Hambali selama kita melaksanakan ibadah. Mazhab Hanafi. Ya. Hanafi. Hanafi. Pertanyaannya begitu. Asal. Oke, bagus ya. Untuk urusan-urusan semacam ini ya, di dalam kita melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh total kita untuk bermazhab taklid pada satu imam. Tidak boleh. Tetap kita menerapkan Syafi'i. Tapi kita sudah berjanji Jangan, makanya tidak boleh kita. pada saat mohon maaf ini Oke. Oke. kita ketua pelotor itu begitu kita landing di Jeddah, Oke. kita dianjurkan untuk ikut mazhab Hanafi. Nah, itu dia. Oke. Kebetulan di Mekah juga pakai mazhab. Hanafi. Oke. Oke. Kemudian pada saat itu kan dia sholat ke itu dia tidak pakai kunut. Oke. Kalau kita misalnya kunut atau kita lakukan sujud sahwi, kita akan ikut kepada mazhab. Itu dia. Nah. Oke. Itu yang sampaikan bahwa ya kita tidak boleh secara total menurut Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, termasuk di kitab ini juga seperti itu. Tidak boleh. Oke. Oke. Jelas. Memang kita tidak total setelah kita kembali, tapi selama kita di Masjidil Haram itu kita kan total. Itu makanya jangan yang begitu, tidak boleh. Itu jangan yang begitu. Hanya pada hal-hal tertentu yang muskil saja kita dibolehkan untuk mengikuti imam yang bersangkutan. Misal ini pada saat darurat, ketika kita ya tawaf itu kan wudunya harus tetap wudu. Kan itu dia. Pada tawaf kan tidak boleh batal wudu kita kan, harus tetap wudu. Nah, ketika tetap wudu, sementara tawafnya itu kan kita banyak macam di sana kan, termasuk perempuan. Itu dia. Nah, ketika kita tawaf terus banyak perempuan kan sulit untuk kita menghindari diri. Nah itu dia. Nah disinilah yang kita taklid dalam hal yang begini-gini. Boleh taklid pada Imam Malik, tapi dengan catatan ketika wudhu pakai wudhu Imam Malik gitu. Ya itu dia. Pakai wudhu Imam Malik karena kemudian kita bertaklid pada tidak batal wudhu kita bersentuhan pada waktu tawaf. Nah pada saat itu boleh bertaklid.
Jangan semuanya. Jangan semuanya, termasuk kunut. Pada saat-saat tertentu, pada saat-saat yang kesulitan, kita akan menghindari diri. Seperti itu. Nah, di sana kita bertaklid. Tapi kalau semua pas sudah di sana kita bertaklid pada imam, tidak bisa begitu, tidak boleh. Nah, itu dia. Jadi kembali tadi ya, kita tetap sujud sahwi. Disunatkan, itu yang dijelaskan dalam kitab ini. Tetap sujud sahwi atau satu. Itu satu. Kita ya tidak sujud sahwi, tapi tetap kita kunut. Kita kunut. Ya imam tidak kunut, tidak apa-apa imam tidak kunut, tapi tetap kunut. Cuma persoalannya kunut yang macam mana yang hendak kita pakai supaya tidak ketinggalan sama imam, kan gitu persoalannya. Kan panjang kalau yang maksur itu. Nah, oke. Pengalaman kita di Mekah ini mungkin mohon maaf. Oke. Itu memang imam Tidak kunut. melakukan kunut. Muhammad Nabi. Dia lama berdiri. Nah, Kalau kita masih mau itu dia. Iya, itu maksudnya imam sana itu memberikan kesempatan untuk kita kunut. Itu karena dia lemah berdiri. Itu dia tahu, dia sangat alim imam di sana itu. Dia tahu dia apa yang tidak lakukan. Ketika dia lemah berdiri, oh berarti ada mazhab Syafi'i yang ikut di sini yang sunat kunut. Nah, gitu dia. Kalaupun misalnya kita mau kunut tetapi tidak pakai kunut yang maksur, boleh. Ada kunut yang tidak yang tidak pakai Allahumma hdini fiman hadait gitu. Ada kunut yang menurut ulama itu sudah ketika itu dibaca, maka itu orang tersebut sudah dihukumi kunut. Apa? Di dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan, tapi kunut itu adalah tidak maksur, tapi boleh dipakai. Siapapun yang memakai itu, ya, maka dia sudah dihukumi sudah melaksanakan kunut. Apa itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, itu apa itu? Kunut macam apa bacaannya kan gitu. Nah, taruh jangan hanya di Mekah, di sini aja. Imam tidak kunut, kita bisa berkesempatan untuk kunut di sini. Dan mereka di sini kan tidak umumnya tidak memberikan waktu kesempatan untuk makmum kunut kan, tapi tidak lama dia berdiri. Itu pun masih kita bisa kunut sendiri, gitu. Nah, apa doa kunut yang semacam itu? Ya, di dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan itu bisa dibaca yang memenuhi dua unsur doa dan unsur pujian. Ketika ada satu kalimat yang memenuhi unsur doa dan unsur pujian, itu sudah kunut katanya. Katanya di dalam Nihayatul Zain. Nah, dia contohkan, ulama mencontohkan bahwa misalnya kalau ada yang mau baca ini pada waktu kunut yang mengganti kunut yang maksud itu boleh katanya. Dan kalau sudah kunut ya tidak perlu sujud sahwi kan? Apa itu? Allah, misalnya dia carikan contohnya adalah Allahumma ghafirli ya ghafur. Sudah katanya itu. Kunut sudah itu. Kan pendek sekali. Allahumma arhamni ya rahim. Itu contoh kunut yang bisa dipakai ketika kita sedikit kesempatan kita untuk kunut ya. Kan Anda memerlukan waktu lama itu. Jika sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd Allahumma arhamni ya rahim, sudah. Walaupun imam misalnya tidak kunut, udah kita kunut ya. Apalagi kita jadi makmum tidak perlu sujud sahwi kalau sudah jadi makmum ya. Oke. Sila jelas betul. Oke. Kalau misalnya kita punya kesempatan untuk umrah atau betul. Pada saat kapan kita bermazhab Hanafi? Pada saat kapan kita bermazhab Syafi'i? Nggih. Nggih. Bagus. Nggih, bagus. Itu betul.
itu ulama mengatakan, ulama Syafi'i khususnya mengatakan bahwa kita bertaklid kepada Imam Maliki, ke Imam Hanafi, ke Imam apa, sekali lagi ketika kita mengerjakan ibadah yang kalau kita tidak bertaklid kita akan sangat kesulitan. Itu intinya. Sangat kesulitan melakukannya, menghindari. Sampai jadi sulit kita menghindari persentuhan sama orang perempuan. Itu salah satunya. Salah satunya. Sepanjang tidak ada permasalahan itu, tetap kita pada mazhab Syafi'i. Itu dia intinya. Sepanjang kesulitan, ya, sepanjang tak akan terjadi kesulitan dalam diri kita. Karena mereka itu kan beda. Wudu batal kalau kita ketika bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi. Tetapi kalau mereka kan enggak batal wudunya walaupun bersentuhan dengan perempuan yang jauh. Enggak batal, enggak dihukumi batal. Itu bukan perbedaan yang prinsip. Nah, tapi ketika itu yang terjadi pada kita akan kesulitan bagaimana menghindari. Kan gitu dia. Nah, dalam hal-hal seperti inilah ulama Syafi'i mengatakan bahwa kita akan bertaklid kalau memang itu sangat darurat. Pada saat kapan itu taklidnya? Pada saat misalnya tawaf. Tawaf aja. Enggak, kalau umpamanya sulit di mana gitu, misalnya dari kesulitan bagi kita untuk menghindari hal-hal yang kalau kita pakai Syafi'i sulit sekali. Nah, itu kita bertaklid. Itu dia. Oke. Jadi tadi kembali ke tadi itu. Ketika jadi imam tidak kunut, kita masih berkesempatan bisa kunut. Walaupun tidak pakai kunut yang maksur itu gitu. Ya, cukup dengan tadi itu ya, Allahummarhamni, ya, itu contoh dan yang lain-lain silakan asal memenuhi dua unsur itu, unsur doa dan unsur pujian. Karena kunut itu kan itu unsurnya. Allahumma hdini fiman hadait kan doa. Sampai dengan apa lagi? Afini fiman apa ta'alani wa qina syarram. Kan doa itu unsur doa. Ketika fa innaka taqbi itu kan unsur sana, unsur pujian. Fa innaka taqbi wa la dan seterusnya kan. Astagfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu kan unsur pujian. Nah, itu kunut itu unsurnya adalah unsur doa dan unsur pujian. Ketika kita mengucapkan kalimat yang memenuhi dua unsur ini sudah kunut namanya menurut para ulama, khususnya ulama Syafi'i. Itu dia. Nah, tadi kasusnya adalah orang meninggalkan, ya, orang akan sujud sahwi, disunatkan sujud sahwi ketika meninggalkan sunat ab'ab. Salah satunya. Atau, nah ini dia. Atau ya, yang kedua misalnya adalah ketika orang yang sholat itu melakukan perbuatan tertentu yang perbuatan itu dapat menyebabkan dia disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Perbuatan apa itu? Antara lain, prinsipnya adalah perbuatan yang kalau dilakukan secara sengaja itu membatalkan sholat. Tetapi kalau tidak dilakukan secara sengaja itu tidak membatalkan sholat orang yang bersangkutan. Tetapi nanti itu disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau sengaja melakukan pekerjaan itu, perbuatan itu, batal sholatnya. Tetapi kalau tidak, karena lupa, karena kelolosan, karena apa, tidak sengaja pokoknya, itu tidak membatalkan sholat, cuma nanti disunatkan sujud sahwi. Apa itu antara lain perbuatan itu kan gitu. Antara lain apa? Kita sudah banyak sekali bahas itu pada waktu pertemuan yang lalu. Ketika seorang imam yang kelolosan jadi naik berdiri untuk ngambil rakaat ketiga tanpa tasyahud awal. Ketika dia berdiri, kan kalau dia sengaja duduk untuk ngambil tasyahud awal, turun, batal kan sholatnya? Jika dia sengaja.
tahu dan sengaja kan, itu yang batal sholatnya. Tetapi karena ini kelolosan orang, kelolosan turun, lupa ya, dia lupa itu, sudah tahu dia sebelumnya. Kalau memang dia tahu sama sekali, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau dia sudah ngaji, sudah tahu, tapi dia lupa orang, turun dia duduk, untuk mengambil duduk tasyahud awal, padahal dia sudah berdiri tegak. Ini kalau seharusnya kalau dia sengaja, ya, dia ketika itu sengaja sudah berdiri, ketika dia duduk itu kan batal sholatnya. Tetapi ini orang tidak sengaja, lupa dia. Nah ini maksudnya. Nah ketika dia melakukan yang begitu, maka yang bersangkutan nanti disunatkan untuk melakukan sujud sahwi, termasuk imam maupun orang sholat sendirian. Tidak batal karena dia tidak sengaja kan. Nah, dan itu kan tak mungkin akan terjadi. Perlu diperjelas perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja ini, karena kalau yang kemarin katakanlah waktu contohnya Haji Job, waktu jadi imam dan dia lolos, berarti dia tidak sengaja untuk tasyahud awal. Tiba-tiba setelah dia berdiri tegak dia duduk. Okay. Batal, benar. Sekarang yang dibilang tidak sengaja itu yang mana, Ustaz? Ya, baik. Itu kan ketika duduk kan memang dia tidak tahu kan. Dia tidak tahu hukumnya gitu. Duduknya itu dapat membatalkan sholat kan gitu. Kan dia tidak tahu. Doa naik di rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, dan dia tidak tahu. Bagaimana kita bisa katakan sengaja? Kan dari persoalannya tidak tahu. Tidak punya ilmu yang itu. Nah, tetapi karena ada yang ngasih tahu, nah itu dia persoalannya. Ada ngasih tahu pada saat setelah selesai sholat, itu menjadi salah, menjadi batal sholatnya. Ada orang yang, oh bapak tadi begini. Nah itu yang menyebabkan dia batal, karena dia tahu dan sengaja melakukan itu, dan dia tahu. Itu dia. Jadi ya, sangat tipis memang. Jadi karena memang kalau tidak ada orang yang tahu kan selolos dia itu. Jadi kalau tidak ada yang bilang subhanallah, dia duduk. Jangan subhanallah, jangan disubhanallahin gitu. Kalau sudah berdiri tegak, jangan ditegur. Iya, jangan ditegur. Nanti salah dia, batal dia. Itu dia. Nah, jadi maksud yang adalah orang yang sengaja dia tahu, dia sengaja, kecil kemungkinan untuk melakukan itu kan, karena tahu dia batal kan. Jadi kalau umpamanya orang punya ilmu, kalau melakukan itu secara sengaja, main-main dia bilang nekat dia itu yang batal. Tapi kan itu kecil kemungkinan akan terjadi. Yang kemungkinan terjadi adalah kalau nanti setelah dia selesai sholat, ada yang ngasih tahu, bapak tadi begini, itu yang batal, itu yang wajib harus mengulang sholatnya. Itu dia, karena dia batal dia. Atau orang itu sudah tahu, dia sudah punya ilmu, tetapi lupa dia, kelolosan dia, sudah berdiri terus duduk dia lagi berdiri kan, gitu kemungkinan kan. Pas dia duduk begini, ini kan tidak boleh saya lakukan, misalnya kan dia ingat. Nah ini maksudnya, ini naik lagi dia, itu tidak apa-apa, artinya sholatnya tidak batal. Yang begitu maksudnya. Ini berarti orang ini lupa, tidak sengaja. Dia sudah turun, dia sudah duduk, dia naik lagi, dia kan gitu. Nah ini tidak batal ya sholatnya. Itu melakukan suatu perbuatan yang kalau dilakukan secara sengaja itu yang batal. Tetapi karena dia lupa, maka sholatnya tidak. Ini yang disujud sahwikan. Paham ini? Ini yang disujud sahwikan, yang disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Cuma di sini persoalannya adalah imam kan. Makmum kan tidak apa-apa, dia tidak lupa kan gitu. Makmum tidak lupa dia. Ya, imam yang lupa tadi kan, imam yang salah yang lupa tadi itu. Nah, imam berarti dia ada dua kemungkinannya. Dia akan melakukan sujud sahwi sebelum salam,
Ya, sebelum salam dia sujud sahwi. Pertanyaannya sekarang makmum ini. Nah, itu dia. Makmum ini mau ngapain dia kan gitu. Paham ya niki? Kalau imam dia sujud sahwi, maka memang dia sunat hukum yang melakukan sujud sahwi. Tapi makmum ini mau ngapain dia? Dia tidak lupa, kan gitu. Ya, makmum ini tidak ada kaitannya dengan yang tadi pekerjaan imam tadi itu. Tetapi imam nanti sujud sahwi, imam yang tadi yang tidak lupa tadi, yang salah, yang salah tadi, yang kesalahan, benda sengaja tadi itu. Nah, ketika imam sujud sahwi, makmum bagaimana? Makmum ini disunat hukumnya untuk melakukan sujud sahwi dengan imam. Sujudnya itu sunat hukumnya. Bersama-sama. Nah inilah, ini yang agak anu sedikit. Hukum sujudnya makmum ini ketika tahu makmum ini bahwa imam melakukan perbuatan yang menyebabkan sunat sujud sahwi atau meninggalkan salah satu sunat abad, makmum ini disunatkan untuk sujud sahwi. Makmum yang sunat sujud sahwi, terlepas apakah imam sujud sahwi atau tidak. Jadi kalau imam ini sujud sahwi, maka makmum ini ketika dia ikut imam sujud sahwi, itu adalah hukum sujud sahwinya makmum ini sunat. Walaupun bukan dia yang bersalah, dalam tanda kutip, bukan dia yang lupa, bukan dia apa. Tapi ketika imam sujud sahwi, makmum ini hukum sujud sahwi makmum yang ikut imam ini adalah hukum sujudnya adalah hukumnya sunat. Satu, ini dulu. Di sisi lain, makmum ini wajib ikut imam. Nah itu dia. Jadi inilah macam pekerjaan yang sunat dalam sholat yang wajib hukumnya dilakukan. Aneh. Coba. Hukumnya sujud itu sunat, tapi ketika imam sujud dia wajib ikut imam. Berarti ini pekerjaan sunat yang wajib dilakukan oleh seorang makmum. Sunat tapi wajib dilakukan, kan gitu artinya. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan ada istilah luruz, namanya luruz. Nah, orang-orang alim-alim kayak dulu itu dia suka berlogus. Logus itu adalah macam apa namanya? Bade, apa istilahnya? Badean kalau bahasa kita. Apa ayo macam perbuatan yang hukumnya sunat tapi wajib dilakukan, ayo. Kan tak gampang macam-macam pertanyaan itu. Sunat pekerjaan itu tetapi sunat hukumnya tetapi wajib dilakukan. Pekerjaan apa yang sunat hukumnya tapi wajib dilakukan dalam sholat? Nah, itu sering dikatakan sebagai logos. Sama saja dengan misalnya sholat apa yuk yang niatnya beda dengan perbuatannya. Sholat apa itu ayo? Itu logos yang lain dalam ilmu fikih. Ya, apa istilahnya kalau kita badean apa istilahnya? Ya apa istilahnya? Kalau dalam bahasa kita badean lah sudah canggih-canggihan. Di dalam kitab itu sampai begitu dah anunya. Salat apa yang niatnya beda dengan salat yang dilakukan? Niatnya X, pelaksanaan salatnya Y. Itu loh. Salat apa itu kira-kira? Salat Jumat. Salat Jumat yang seorang makmum tidak mendapatkan imam pada ruku rakaat kedua. Nah, maka nanti dia melanjutkan salat Jumatnya 4 rakaat, maksudnya zuhur dia. Pelaksanaannya zuhur, niatnya Jumat gitu. Itu maksudnya logos, itu antara lain misalnya. Ini cuma seperti itu. Perbuatan apa dalam sholat yang hukumnya sunat dikerjakan tapi wajib hukumnya untuk dilakukan. Nah itu yang ini nih antara lain. Nah ini jadi ini bagi makmum disunatkan untuk melakukan sujud sahwi karena imamnya lupa sunat abad atau dia meninggalkan perbuatan kayak tadi itu yang menyebabkan dia bisa batal sholatnya kalau dia sengaja.
Jadi justru pembicaraannya adalah imam, makmum yang hukum apa dianjurkan apa hukumnya sunat untuk melakukan sujud sahwi. Nah, akan muncul pertanyaan setelah ini kan muncul berbagai pertanyaannya. Bagaimana kalau imam tidak melaksanakan sujud sahwi, apakah makmum tetap sunat? Nah, itu muncul pertanyaan seperti itu. Gitu. Atau misalnya ini imam, Anda sudah happy ya? Sudah. Baik. Atau tadi imam tidak sujud sahwi atau sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi, makmum ikut. Dan hukumnya itu yang tadi wajib ngikut. Walaupun dia perbuatannya sunat. Itu. Kemudian kalau dia imam tidak sujud sahwi, nanti sujud sahwinya makmum ini, setelah imam salam. Imam dah sujud sahwi dia, baik karena dia lupa atau dia sengaja dah sujud sahwi. Nah, itu yang tadi itu kasus imam yang tidak kunut tadi. Nanti setelah salam sujud sahwi kita. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang masbuk? Orang masbuk pas pada tahiyat akhir dia masbuk, kan gitu. Apakah ini tetap ikut imam sujud sahwi bagaimana kan gitu? Nah, itu muncul persoalan seperti itu juga kan. Jadi kalau orang yang sholat dari awal sama imam ya itu oke lah, wajar ketika dia disunatkan untuk sujud sahwi, baik ikut imam atau setelah imam. Nah sekarang kalau dia masbuk misalnya pas dia pada tahiyat akhir dia datang Allahu Akbar, duduklah dia hendak selesai tahiyat akhirnya misalnya salam, imam belum salam, imam ini melakukan satu perbuatan tadi pas rakaat kedua subuh misalnya kan, dia belum salat di makmum ini. Kan makmum ini belum salat, belum ikut salat, tapi imam sudah meninggalkan tapi kunut kan. Ketika imam ini sujud sahwi, makmum bagaimana? Dia masbuk. Kan gitu. Nah, makmum ini juga tetap disunatkan untuk ikut imam, sujud sahwi sama imam. Walaupun belum dapat masalah tadi itu. Dan itu ya makmumnya maksudnya kalau makmum yang paham dia tahu itu pasti dari sujud sahwi ini kan gitu, karena dilakukan pada sebelum salam. Hanya sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam kan, tahu dia. Ada makmum yang sudah ngaji tahu dia ya, tahu dia imamnya pasti dia sujud sahwi imam ini kan gitu. Dan kalaupun tidak tahu sujud aja, iya tetap harus sujud karena jamaah itu yang menyebabkan dia begitu. Nah muncul lagi pertanyaan, bagaimana kalau imamnya imam kita yang lupa atau yang melakukan, bagaimana kalau yang begitu? Insyaallah wallahu a'lam bishawab, kita mau salat dulu, kita lanjutkan insyaallah minggu depan kaitannya dengan ini. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Oh nggih, silakan. Ini belum jawab. Yang mana? Yang Masalah yang bersedekah. Oh, masalah yang bersedekah. Nggih. Baik. Nggih, baik. Bersedekah itu kan hukumnya sunat, dan dalam Imam Syafi'i ini, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat. Satu dulu. Kemudian Imam Malik tidak melakukan itu, tidak mengatakan itu sunat hukumnya bersedekap kan. Artinya Allahu Akbar. Nah, itu kan. Tapi Imam Syafi'i sunat hukumnya. Nah, pelaksanaan bersedekap menurut Imam Syafi'i itu dilakukan antara dada dan pusat. Nah, itu kan. Nah, bagaimana kalau umpamanya melakukan sedekap yang di sini misalnya kan. Nah, kalau yang di sini itu imam yang lain itu, nah katakan oke, dia tidak apa-apa, memang itu yang mazhabnya dia kan, ya, nah oke. Nah tapi bagaimana kalau kita yang mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i melakukan yang begini tidak benar, karena kita harus total mengikuti Syafi'i yang bersedekap di bawah dada dan
pusat antara pusat dan dada. Tetapi kalau ada yang aneh, kalau dia begini semula turun lagi, nah itu orang tak balik lagi, itu orang tak paham. Jangan khawatir kalau yang begitu itu jangan main-main. Jangan sampai ada unsur main-mainnya. Yang begitu jangan main-main. Itu orang anak. Tapi kalau ada niatnya main-main dengan itu, batal sholatnya, itu persoalannya. Kalau yang begitu tidak masuk sih. Tapi nanti kita bicarakan itu. Tapi kalau begini, tapi ada unsur main-main itu batal. Yang berikutnya ada yang bagaimana kalau pas i'tidal itu bersikap, ada yang begitu kan? Jadi ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Bahkan sami Allahu liman hamidah, dia bersikap kan sebentar ya, bersikap itu bagaimana? Padahal banyak di antara kita atau kita justru tidak bersedekap pada saat itu. Bagaimana? Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat memang. Ada dua pendapat. Ada yang disunat hukumnya bersedekap menurut pendapat satu ulama kelompok ulama tertentu. Ada yang mengatakan itu tidak perlu, artinya tidak sunat. Dan cuma yang lebih banyak, itu dia. Yang lebih banyak adalah yang tidak bersedekap. Nah, itu dia. Artinya bagi yang ikut bersedekap tidak salah juga karena ada yang diikuti, itu loh. Nah, oke. Mohon maaf, bukan mau pamer, saya pernah baca. Oke. Kalau tidak salah karangannya Pelajaran NU. Ya, oke. Yang bersedekap itu hanya satu ulama. Oke. Yang menganjurkan untuk bersedekap setelah tidak. Bersedekap, oke. Sebagian besar ulama itu Tidak bersedekap. Iya, makanya itu maksudnya. Jadi itu maksudnya. Jadi ada beberapa ulama, sekelompok kecil ulama yang mengatakan sunat bersedekap kan. Tapi sebagian besar ulama jangan kan gitu. Nah, ketika ada yang bersedekap pada waktu itu, dia tetap tidak salah. Yang lebih benar lagi yang tidak bersedekap kan gitu persoalannya. Tapi jangan ditegur, Bapak kenapa bersedekap? Jangan. Silakan aja. Nah, tetapi persoalan akan muncul persoalannya begini. Bagaimana kok bisa terjadi? Ada dua paham yang berbeda. Kita harus milih salah satunya kan gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, begini. Ketika ada dua hal yang berbeda, terutama dalam mazhab Syafi'i, kita ikut yang muktamad yang banyak. Ya, kita ikut yang banyak. Nah, yang tidak banyak itu ya bukan tidak boleh diikut, jangan kita ikut. Kalau ada yang melakukan itu, jangan salahin dia, gitu aja intinya. Jangan salahin dia. Karena begini, di dalam hadis yang dibahas di dalam kitab usul fikih, walaupun satu orang berbanding 99. iya, oke, tapi dia ada yang dia ikut. Bukan dia buat sendiri kan, itu persoalannya. Kalau dia buat sendiri boleh. Tapi ada ulama yang memang punya kapasitas untuk mengambil keputusan sikap seperti itu dia. Bukan ulama yang bilang begitu, itu dia persoalannya. Tapi kalau ada bukan ulama, ngajinya sepotong-sepotong dan ukurannya bukan pada zaman kita ini yang begitu tuh. Tidak ada ulama yang semacam ini, yang sekelas itu yang bisa membuat syariat seperti tidak boleh, tidak ada. Ukuran bagaimanapun alimnya ulama pada saat ini di dunia ini tidak sampai ke sana. Jadi apalagi kita yang begini ini, apalagi kita yang maunya kita, ya jangan. Ya, asal ada ulama yang punya kapasitas untuk beristimbat seperti itu, boleh kita ikuti. Cuman ya dikatakan bahwa kalau pendapat itu benar dalam hadis itu, kalau pendapat itu benar menurut Allah Ta'ala kan gitu. Dan ada satu kemungkinan ada benar salah kan. Benar itu kan yang paling tahu, itu kan Allah Ta'ala yang paling tahu. Kita kan tidak tahu, masing-masing punya dalil kan gitu. Yang tahu apa yang benar menurut ilmunya Allah itu nanti mendapatkan pahala 2. Kalau yang tadi salah menurut Allah Ta'ala, dia kata bukan dapat dosa, dia dapat pahala cuma 1 gitu loh. Itu dia 1 dan 2 gitu. Arti kita
Ya, karena dalam mengikuti imam itu, ketika orang banyak, umat Muhammad dah banyak yang pada satu posisi tertentu, maka itu yang kita ikuti, dan karena itulah maka insyaallah kita mendapatkan pahala dua. Wallahu subhanahu wa taala. Sudah lewat. Bagaimana kalau imam kita melakukan sedekap begitu, setelah Allahu liman hamidah langsung begini sebentar. Nah, bagaimana makmum? Nggak usah kita ikut itu. Nggak usah karena bukan ya. Oke. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh imam itu harus Nggak semua. Tidak total semua mua. Iya, tidak total semua mua. Iya. Jadi ya baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.